Terdengar, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan hari ini akan ada diskusi tentang rencana penelitian tesis Anda. Yang pertama itu yang Anda tuangkan di UTS. Kemudian yang kedua adalah ada tugas yang harus Anda selesaikan terkait dengan rencana eksperimen Anda ya. Oke, yang pertama saya ingin tanya, ada yang mau ditanyakan nggak dari UTS? Saya sudah share ya jawaban Anda, jadi Anda bisa melihat lagi jawaban Anda kemarin dan membandingkan dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman Anda yang lain. Jadi saya harapkan Anda bisa kalau yang mirip-mirip bisa bekerja sama. Kalau misalnya tentang klasifikasi dengan fokus pada anomaly detection itu, meskipun judulnya mungkin berbeda, tapi itu bisa bekerja sama untuk mencari atau mempelajari metode-metode yang digunakan untuk membuat model yang akurat atau yang bagus. Yang lain kemana nih? Cuma segini. Sebelumnya ada kuliah online? Ada Pak, untuk Pak Agus anaknya dirawat Pak. Oh iya, Jun. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Terus Pak Karno ini Pak ngabarin dia ada kerjaan hari ini sama kemarin. Oke. Kalau gitu, karena saya sedang tidak di tempat biasanya saya ngajar ya, kemarin sempat yang kelas hari Jumat itu hilang gitu sebenarnya. Saya bisa minta kameranya diaktifkan dulu nggak? Saya ambil dulu gambarnya untuk absensi. Oke. Udah cukup ya, makasih ya. Oke, jadi saya ingin memberikan tugas pada Anda, mungkin dikumpulkan paling telat hari Senin malam ya. Jadi tugasnya sederhana, yaitu Anda mengidentifikasi dari dataset yang Anda rencanakan Anda pakai untuk tesis nanti, itu apa yang harus dilakukan pada tahap preprocessing, dan apakah ada masalah class imbalance di situ. Kalau ada, bagaimana Anda menyelesaikan, rencana Anda menyelesaikannya bagaimana? Ya, gitu ya. Jelas nggak? Hampir semuanya klasifikasi ya. Kalau yang regresi tentu saja tidak ada istilah class imbalance. Jadi Anda menerangkan saja tentang preprocessing-nya seperti apa. Jadi preprocessing itu meliputi misalnya apakah data Anda berbentuk non-numerik atau non-nomina sehingga Anda harus mengkonvert. Kalau harus mengkonvert bagaimana caranya. Kemudian termasuk juga mengecek kelengkapan data, apakah ada missing value. Jadi kalau ada missing value, itu bagaimana Anda rencana untuk mengatasinya. Jadi missing value itu misalnya data tidak lengkap, ada isi data tertentu yang tidak ada gitu, kosong, nol, atau not number, none ya. Not number, N besar, A kecil, N besar. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya, jadi fokus ke dataset yang rencananya akan dipakai untuk tesis. Oke, saya simpan dulu. Oke, cukup jelas ya? Bu Cici, cukup jelas? Boleh jadi, saya ini Pak bertanya Pak? Ya, silakan Bu Cici. Untuk mengidentifikasi dataset ini, itu kan di Excel ya Pak, itu boleh
kan kayak Cici contohnya ini pakai datanya ada 3 sumber data Pak, dari data rapot, data dapodik, sama data apa namanya kuesioner. Itu kan digabungin, tapi untuk mencapai dataset yang saya tuju untuk mendeteksi regresi dan klasifikasi. Nah, ini prosesnya kita boleh di Excel dulu ya Pak ya? Untuk pakai rumus Excel dulu nggak apa-apa kan Pak? Nanti baru kita jadikan dataset finalnya. Boleh nggak Pak? Ya boleh aja, tapi sebenarnya lebih praktis kalau Anda pakai Pandas ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau ini. Tapi sambil dipelajari ya pakai Pandasnya. Siap Pak. Ya, karena nanti jadi masuk ngerjain nggak bisa, nanti keluar ngerjain juga jadi nggak bisa. Siap Pak. Cici coba dulu pakai Excel baru pakai Pandas ya Pak. Ya. Ya, makasih Pak. Ya. Kan belum akan sidang besok kan, jadi masih ada waktu untuk mempelajari bagaimana caranya. Jadi actionnya dulu ya, yang apa akan sangat bagus kalau sudah termasuk ini ya. Tetapi itu ya sangat penting itu ya. Jadi jangan sampai nanti Anda menemukan ya banyak dialami. Pak kenapa saya itu akurasinya 0,9 tapi rekolnya cuma 0,2 gitu ya. Jadi tidak memperhatikan preprocessingnya. Ya. Kalau dari awal sudah error gitu ya. Jadi salah satu hal yang harus diperhatikan bahwa kalau memakai Python itu hanya bisa menerima data yang numerik atau nominal. Jadi kalau datanya misalnya teks maka harus diubah dulu ke situ. Nah, itu harus diperhatikan. Ya. Karena Anda pilih sendiri kan datasetnya, jadi Anda harus dari awal aware di situ. Oke. Ya. Cukup jelas ya? Ya, silakan Pak. Enggak, lain aja Pak, cuma minta dipertegas. Tugasnya ini jadi prosesnya yang kita jelaskan Pak ya, untuk pre-processingnya. Iya. Jadi spesifik ya, jadi Anda harus melakukan ini karena dataset Anda kenapa gitu ya. Spesifik. Jadi kalau misalnya ada atribut yang string gitu ya, atribut yang teks itu disebutkan ini atribut ini teks, atribut ini string. Termasuk untuk menghapus atribut juga Pak ya, dijelaskan di sana. Iya, itu kan termasuk preprocessing kan. Yang nggak digunakan. Pertimbangannya apa gitu. Didokumentasikan dengan baik ya, salah satunya dengan tugas ini. Oke Pak, siap Pak. Oke. Nggak bisa diperpanjang kah waktunya Pak? Ada tugas juga Pak dari Pak Hilman. Pak Hilman kapan deadline-nya? Deadline-nya sih hari Sabtu Pak, cuma banyak betul Pak, 10 ya. Betul Pak. 10 tugas, 10 item dia. Loh kalau kita lebih cepat kan Anda bisa ngerjain tugas Pak Hilman kan? Enggak sih Pak. Iya. Ya saya perlu Anda cepat ya biar saya bisa mempersiapkan Anda perlu saya ajarin apa untuk menyelesaikan masalah Anda gitu ya. Oh iya guys, siap Pak. Jadi kalau kan masalahnya lain-lain kan. Jadi saya ingin Anda langsung fokus gitu loh. Saya ngajarin sesuatu atau mengarahkan sesuatu Anda langsung coba di data Anda gitu loh. Ya, misalnya tentang kalau ada kelas imbalance gitu ya, misalnya Anda siapa ya? Siska ya? Siska itu datanya apa? Iya Pak, COVID-19. COVID-19 itu yang kalau mungkin data setnya itu yang non-COVID itu mayoritas kan? Iya Pak. Nah itu cara menyelesaikan seperti ini gimana gitu? Bentar ya. Maaf sebentar ya. Baik Pak. Ya silakan Pak.
Ya, oke, sorry ya banyak gangguan. Oke, jadi sampai mana ya? Class imbalance Busiska, Pak. Ya, class imbalance misalnya untuk anomaly detection ya, misalnya ternyata dari datanya itu misalnya 90, akurasinya 95% gitu ya. Tetapi yang COVID cuma 5% gitu. Jadi yang COVID itu cuma 5%. Jadi jangan-jangan model kita itu tidak bisa mendeteksi yang COVID. Selalu jawabannya non-COVID gitu. Kalau selalu jawabannya non-COVID kan pasti 95% juga kan. Gitu ya, jadi harus hati-hati ya. Jadi selain selain akurasi, Anda harus periksa precision dan recall-nya. Kemudian yang paling menunjukkan itu adalah conversion matrix ya. Conversion matrix itu paling menunjukkan. Nah, kalau itu jelek, meskipun akurasinya misalnya 95% ya, Anda harus lakukan sesuatu dengan datanya. Nah, seperti itu kan nggak bisa di ini ya. Anda men-sampling lagi gitu ya. Kalau misalnya yang dari tes itu yang non-COVID-nya itu 95%, ya dapatnya segitu lagi gitu. Jadi nggak bisa kan mendapatkan data yang tidak bisa di itu. Jadi harus misalnya harus dengan bagaimana menangani class imbalance. Itu ya. Itu yang penting ya. Jadi sebelum Anda misalnya pakai metode-metode yang lain itu dilakukan. Atau kalau strateginya bisa juga dengan melakukan tanpa class imbalance dulu sampai selesai kok hasilnya gini, terus kemudian Anda lakukan class imbalance. Kayak gitu ya. Oke, terus kemudian nah dari class imbalance itu jadi nanti timbul masalah penelitiannya. Misalnya bagaimana kita membuat jumlahnya sama? Apakah dengan melakukan melakukan resampling gitu. Resampling itu artinya di-copy lagi tadi ya. Kalau misalnya Anda memiliki foto yang wajahnya itu tegak gitu ya. Jadi kalau fotonya itu dimiringkan itu sudah image baru. Fotonya di putar-putar itu sudah image baru gitu ya. Itu kalau resampling di image. Kalau misalnya di data itu misalnya pakai synthetic minority oversampling teknik atau smooth ya. Tetapi itu juga memiliki kelemahan. Jadi setiap metode itu memiliki kelemahan. Sekarang yang harus Anda lakukan adalah nature dari datanya seperti apa. Apakah suatu metode resampling itu cocok. Oke, gitu ya. Oke, jadi itu terus nanti saya akan coba, kalau datanya, ini kalau nggak salah datanya sebagian besar terstruktur, artinya datanya itu bisa dalam tabel dan sebagian besar memilih masalah klasifikasi. Jadi kalau nanti ada yang masalah yang regresi dan time series analysis, time series modeling ya, prediction, time series prediction nanti boleh nanti kita berikan juga materi di situ. Oke. Ada komentar atau pertanyaan sebelumnya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu Siska. Tentang tadi kan sempat nyinggung yang encoder itu, Pak. Mau tanya, kalau misalnya teknik encode itu apakah bisa untuk semua fitur termasuk kelasnya, atau mungkin kelasnya encode-nya harus beda sendiri gitu, Pak? Maksudnya kalau misalnya fitur inputnya kan kita udah ganti tipe datanya dari string misalnya ke integer atau float. Nah, yang kelasnya itu boleh dengan teknik yang sama, Pak? Atau harus beda, misalnya jadi array gitu atau gimana? Atau Pas itu biasanya langsung pakai label encoder ya? Oh, langsung label encoder. Tetapi juga bisa pakai one hot encoder, tergantung. Ya, jadi yang harus Anda lakukan adalah mempelajari apa itu label encoder dan one hot encoder. Oh, label encoder dan one hot itu untuk kelas doang kan, Pak ya? Bukan, itu bisa. Kalau label encoder itu biasanya buat kelas ya. Tetapi memiliki kelemahan. Artinya begini, misalnya Anda lakukan klasifikasi, terus kemudian label encodernya misalnya COVID
non-COVID ya, COVID dan non-COVID. Nanti kalau diberi label 0 dan 1 itu ada algoritma yang menganggap itu 1 itu lebih besar dari 0 gitu. Padahal maksud Anda kan tidak begitu kan? Atau 0 lebih kecil dari 1. Padahal maksudnya tidak begitu kan? Kalau pakai label encoder itu kelemahannya itu. Maka orang kemudian juga biasanya one hot encoder itu dipakai untuk atribut yang non class, tetapi akhirnya juga kelas kadang-kadang memakai one hot encoder, terutama kalau menggunakan deep learning. Ya. Jadi itu harus dipahami ya, tolong ya semuanya nanti one hot encoder sama label encoder. Prinsipnya bagaimana dan mana yang harus Anda pakai. Oke. Itu maksudnya itu kan encoder. Ya Pak, encoder. Type encoder ya, bukan encoder yang lain. Nanti Anda ya yang ganti tipe data kan Pak ya? Iya ya. Ada juga encoder decoder yang arsitektur deep learning ya. Jadi bukan. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Pak, satu lagi Pak, maaf. Ya. Oh, kalau dari dataset saya kan kelasnya lebih dari 2, berarti itu multi kelas ya Pak? Iya. Oh, kebetulan saya sering ketemu kesulitan untuk multi kelas, kadang ada yang error karena labelnya multi kelas. Kalau misalnya saya pengen ngambil kelasnya jadi 2 aja, itu caranya gimana ya Pak? Misalnya kan kalau dari hasil dataset COVID-nya itu, kelasnya itu terdiri dari pertama negatif, 1 positif, nah yang satu ini other gitu. Nah, other nih nggak tahu maksudnya apa gitu Pak. Ya nggak bisa diubah ya. Jadi Anda harus mempelajari. Itu nggak susah kok. Nggak susah. Iya Pak. Cuma belum ngoprek aja, nggak tahu errornya di mana. Cuma mestinya kalau udah pertama pakai label encoder aja dulu. Oh iya Pak. Ya. Yang penting preprocessingnya benar dulu ya. Saya lupa ininya apa. Kalau nggak salah ada label encoder di contoh program yang learning ya. Binary classification. Iya ya. Oh, kalau binary saya kan ngasih juga yang multi class kan? Oh, lupa Pak. Ada. Atau belum saya kasih, coba dicek. Iya Pak. Kasih Pak. Ada nggak? Pak Ilham? Cek. Ada Bu Cici? Multi class? Ya, Pak, saya lagi cek Pak. Semester 3 Pak. Iya, sekarang. Yang deep learning untuk multi class. Kayaknya atau yang bukan ada, deep learning? Pak. Ada multi class classification. Iya. Oh. Iya, pakai itu ya. Ya Pak. Jadi itu aja. Di yang bagian mengubah dari dari yang COVID non COVID itu menjadi yang itu sangat penting ya, karena kalau itu ada tidak lakukan maka ya sudah, nanti nggak bisa lanjut. Jadi itu sangat penting. Makanya harus dipahami dan juga didokumentasikan. Kalau perlu itu Anda tulis, karena itu akan menjadi salah satu bagian dari Anda menerangkan hasil tesis nanti ya. Ditulis terus nanti kalau ini tinggal copy paste. Oke ya. Jadi tolong dicoba. Terus saya ingin tahu kesulitan Anda di mana. Nanti sama-sama kalau ada teman Anda yang sudah bisa ya Anda bisa memecahkan dengan teman Anda. Kalau nggak bisa ya nanti kita sama-sama cari. Jadi setelah ini mungkin 2 pertemuan lagi saya menyampaikan materi tentang penulisan paper, itu Anda sudah siap hasil eksperimennya. Ya. Oke, jadi kalau sudah bagus ya akan lebih ringan nanti, karena bisa jadi Anda harus bekerja sendiri ya, karena tidak semua dosen pembimbing Anda nanti itu paham yang Anda kerjakan atau paham tentang machine learning. Apalagi tentang deep learning ya. Pak, boleh nanya satu lagi Pak? Ya, silakan. Oh, kebetulan kan tadi malam sempat bahas tentang
feature correlation sama Pak Haris. Terus dari metric correlationnya itu kalau misalnya korelasi antar feature-nya itu lebih dari 0,95 atau 95%, berarti kan kita bisa pilih satu feature-nya aja yang buat kita gunakan. Nah, kalau misalnya saya tes dari dataset saya feature correlation-nya tuh ada hampir 4 atribut yang punya korelasi, antar korelasinya tinggi gitu, gimana Pak? Oh, jadi kan saya feature atributnya cuma sedikit. Kalau saya pilih gitu nggak apa-apa Pak, jadi berkurang banyak itu feature-nya. Enggak, jadi itu tergantung ininya ya. Memang kalau korelasinya tinggi itu berarti sangat mirip gitu ya, sangat mirip. Jadi yang atribut itu kalau misalnya ada 4 atribut itu kalau bisa itu menceritakan hal yang berbeda tentang instannya ya, menceritakan hal yang berbeda tentang instannya. Kalau menceritakan hal yang mirip kita jadi bingung gitu, ininya nanti unsur pembedanya jadi lebih kecil. Itu prinsip dasarnya itu. Kemudian yang kedua adalah kalau untuk Anda sekarang ya, itu saya anjurkan, apalagi kalau jumlah atributnya sedikit ya. Jadi itu hal itu akan sangat berpengaruh ya kalau misalnya Anda bekerja dengan big data ya. Jadi jumlah atribut kalau kebanyakan itu prosesnya akan lama gitu ya. Prosesnya akan lama. Jadi Anda harus pilih yang atribut yang memang berbeda-beda gitu ya. Tetapi kalau untuk yang Anda kerjakan, kalau Anda ingin drop atribut ya, Anda selesaikan dulu sampai selesai. Kemudian dicoba satu-satu. Kalau ngedrop yang dari korelasinya tinggi tadi, misalnya satu di drop, pengaruhnya apa? Dilihat nanti di metrik performanya. Kalau di misalnya ada 4 gitu ya tadi ya, yang pertama di drop, pengaruhnya apa? Kalau yang pertama ada, yang kedua di drop, pengaruhnya apa? Jadi nanti Anda bisa dengan hasil eksperimen itu Anda catat, Anda bisa argumentasi bahwa ternyata yang meskipun ini korelasinya tinggi, tetapi kalau saya drop salah satu, ternyata performanya itu sangat turun jauh gitu. Jadi nanti baru dicari ininya apa, gitu ya. Nggak susah kan itu melakukan itu? Pak. Ya, jadi dilihat dulu sampai selesai, kemudian baru. Jadi kalau saya anjurkan ke Anda ya, jadi sebaiknya data itu tidak ada yang dihapus dulu, kecuali kalau memang dari awal Anda sudah tahu ya kalau data itu tidak berpengaruh, misalnya nomor urut gitu, nomor urut, atau nomor KTP misalnya, wah itu nggak pengaruh itu, atau nama itu kan nggak ada hubungannya kan, misalnya kalau namanya si B, si C, si D itu dia akan COVID atau tidak, itu kan nggak ngaruh ya, penyakit COVID itu tergantung dari namanya mengandung huruf apa begitu ya. Jadi itu bisa dihapus ya. Kalau usia itu mungkin pengaruh gitu ya. Jadi jangan hapus. Nah, yang seperti itu mungkin bisa dihapus atau kode pos gitu ya. Kode pos kayaknya nggak ada hubungannya nih. Tapi tergantung dari domain problem Anda ya. Itu terus semua sampai bawah, toh semuanya Anda sudah punya contohnya ya. Jadi itu baru nanti dipelajari. Oh, ini saya hapus ini ternyata nggak ngaruh. Jadi Anda argumentasinya, oh ini karena korelasinya tinggi. Gitu. Ya, gitu ya. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Pak izin bertanya Pak. Silakan, Bu Cici. Kalau datanya cuma 1.300 boleh kah Pak untuk tesis? Boleh aja Bu. Oh boleh. Jadi nggak harus 3.000 gitu ya Pak? Karena data sekolah cuma ada 1.300, lebih dari 1.500. Enggak Bu. Jadi seperti yang saya pesankan dari awal adalah untuk tahap ini Ibu jangan dipusingkan dulu sama mengumpulkan data ya. Ibu harus lebih fokus pada tekniknya. Ya. Jadi pada tekniknya. Jadi itu yang misalnya tadi ya teknik Ibu kan harus mempelajari cara pakai pandas untuk menggabungkan atribut atau menggabungkan kolom. Kemudian mencari korelasi tadi seperti yang Bu Siska bilang, kemudian menghapus atribut yang kira-kira tidak perlu. Nah, itu yang Ibu harus kuasai sekarang. Nah, nanti kalau dari hasil ada ininya ya, ada patokannya ya, apakah untuk modeling itu dataset yang Ibu punya kurang atau
performanya itu karena data trainingnya kurang atau karena teknik modelingnya yang tidak tepat gitu ya. Ada patokannya itu. Jadi kalau misalnya karena tekniknya itu salah, meskipun datanya ditambah menjadi 3 kali, ya hasilnya juga akan tidak bagus ya. Gitu ya. Jadi misalnya dilihat kalau deep learning misalnya dilihat dari historical datanya gitu ya. Kalau misalnya datanya itu untuk sampai epoch berapapun itu kok ini performnya itu di bawah sekali. Oh berarti ini data trainingnya kurang. Nah itu baru bisa dilakukan proses itu. Tetapi kalau dengan dilihat dari sisi yang lain kok ini, jadi nanti detailnya ya kita bahas nanti. Kapan kita harus melakukan penambahan data, kapan kita harus melakukan tuning hiperparameter. Anda sudah bisa tuning hiperparameter? Sudah ada yang mengajarkan? Pernah tugas Pak Hilman, Pak, tapi belum dibahas. Oke. Ya berarti saya tinggal boleh yang ngasih tugas seperti itu ya. Sudah pernah kan? Bahas Oke. dulu aja, Belum Pak. dibahas, Pak. Bahas dulu aja, Pak, baru ngasih tugas, Pak. Ya, ya. Ya makanya kita dari data dulu ya. Makanya harus cepat ya, biar saya bisa tahu kesulitan. Jadi saya selain untuk menilai Anda itu juga saya tahu kebutuhan Anda itu seperti apa gitu ya. Makanya datanya ini soalnya tugasnya harus cepat dikumpulkan biar saya bisa membantu. Selain juga menilai tentu saja. Oke. Diminta untuk tuning hiperparameter apa? Metode apa? Deep learning? Sama Pak Ilman? Hah? Apa itu? Random forest? Ada SVM, logistic regression, terus nav base, satu lagi saya lupa. Iya, ya. Iya. Pakai grid search? Nggak dikasih tahu pakai apanya, Pak, cuma disuruh tuning parameter doang. Oh, manual? Enggak. Nah, bisa kan tapi? Iya, kalau saya pakai grid search. Oh. Tergantung. Ya berarti udah bisa ya. Oke, nanti bolehlah nanti teman-teman Anda diajari. Oke, saya terangkan prinsipnya seperti apa, dan Anda menerangkan caranya bagaimana. Jadi, oke, ada lagi? Idham, oke? Oke, Pak. Aldi, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak. Ya, ya. Muhammad Kuda, Pak? Ya, silakan, Supriyadi. Minimal. Lah iya tadi kan seperti pertanyaan Bu Cici tadi kan? Ya, adanya iya. Ya dilihat dulu, nanti baru setelah Anda mengalami, oh ini kok performanya jelek ya, diskusi. Oh ternyata datanya kurang. Jadi begitu ya. Nah, jadi kalau Anda nanya ke siapapun, yang ngerti itu jawabannya pasti tergantung dari masalahnya seperti apa gitu. Berapa data yang diperlukan itu tergantung dari masalah yang dimodelkan seperti apa. Biasanya pakai data berapa gitu. Jadi di paper-paper kalau yang bidang yang Anda pilih itu biasanya pakai berapa jumlah datanya gitu. Ya. Jadi tidak ada patokan berapa minimal data yang harus ada. Jadi Anda lihat dari misalnya di paper yang Anda acu, makanya Anda perlunya punya acuan utama yang bagus itu ya. Oke, jadi sangat bagus nanti kalau tahapnya begitu ya. Anda mulai dari data yang ada, yang tersedia, kemudian nanti Anda bikin modelnya pakai data itu, Anda cari data lagi untuk testing, kemudian Anda lakukan deployment. Nah, gitu ya. Jadi urutannya gitu. Makanya kalau itu sudah, nanti Anda tinggal fokus ke semester depan itu pada penulisan dan improvementnya ya. Jadi Anda akan lebih semangat gitu. Jadi ada capaian dan
Anda makin lama makin ngerti gitu ya, bukan makin lama makin bingung ya. Jadi fokus saja, makanya saya minta fokus saja ke masalahnya dulu. Nanti kalau sudah ngerti metode belajarnya, Anda misalnya sekarang mempelajari klasifikasi, nanti ingin beralih ke regresi, itu Anda bisa mempelajari sendiri dengan sumber-sumber yang ada di internet dan di sekitar Anda. Maaf Pak, idam Pak. Ya, silakan Pak. Untuk data training dengan data testing itu ada presentasinya enggak Pak? Ya biasanya kalau untuk metode apa nih? Saya time series Pak, regresi. Ya biasanya tergantung jumlah datanya berapa. Misalnya ada 1 juta gitu ya. 1 juta itu 1% untuk testing itu sudah bagus ya. 1 juta itu kan berarti testingnya 100.000 kan? Kalau saya kan COVID juga itu Pak. Dari tahun ini palingan 1.000 lebih paling ya harinya ya. Hitungnya per hari datanya itu. Ya, time series seperti itu ya. Jadi datanya yang melakukan ya. Banyak, jadi Anda Pak. lihat, makanya Anda lihat aja yang mereka lakukan apa gitu. Ya. Oh, nggak ada ketentuan persentasenya Pak ya? Kalau menurut saya itu lebih menarik kalau bukan time series ya. Ditambahin lah sama yang lain. Saya kan 2 dataset itu Pak, yang misalnya ini, ya, Anda tambahin sama prosentase, atribut keduanya adalah prosentase apa namanya, vaksin ya? Vaksin. Prosentase vaksin. Dicoba pakai itu ya. Ada di dalam ya? datasetnya itu Pak, yang saya dari Ristek Brin itu sudah ada yang data yang tentang kematian, segala yang sembuh dengan yang vaksin ada. Terus saya tambahin lagi 1 dataset Pak, pakai yang ini prediksi IHSG, indeks harga saham gabungan. Nah, itu berarti bukan time series dong. Bukan time series Pak, itu Pak. Bukan time series, itu regresi. Kalau time series itu datanya ya di data atributnya ya di data itu sendiri. Nggak boleh ambil dari luar Pak ya? Bukan, itu ya boleh aja, tetapi itu bukan masalah time series, tetapi masalah regresi. Oh iya Pak. Ngerti nggak Pak yang saya maksud? Kurang ini sih Pak, masih kurang paham. Kurang paham ya? Jadi begini, kalau misalnya punya data indeks harga saham gabungan ya, IHSG setiap hari ya. Iya. Berdasarkan grafiknya, hanya berdasarkan grafik harga setiap hari itu, Bapak memprediksi besok harganya berapa. Itu time series. Kalau pengaruh bukan Pak ya? Kalau misalnya Bapak memprediksi harga saham, nah atributnya itu selain harga kemarin juga ada atribut, misalnya kalau dulu itu harga minyak, kemudian inflasi, harga emas gitu ya. Iya. Jadi seperti itu kan, biasanya seperti itu kan, harga emas. Jadi ada 4 gitu, ada 4 atribut untuk memprediksi harga saham besok. Nah itu masalah regresi. Time series itu regresi juga, cuma dia atributnya ya pada data itu sendiri, data sebelumnya. Oh gitu. Itu ya, paham ya? Iya Pak. Nah, coba kan saya kalau nggak salah pernah ngasih contoh yang regresi ya. Iya Bu Cici ya? Ada Pak, contohnya ya. regresi. Ya, nah coba Anda biar lebih paham itu lagi coba dijalankan. Ada atribut-atribut, terus ada kelasnya itu yang diprediksikan. Kelasnya numerik itu disebut regresi. Kalau kelasnya nominal itu klasifikasi, begitu kan? Ya. Ya Pak. Ya Pak. Oke, tugasnya oke ya? Jelas ya? Ya tadi sampai Muhammad Gudafa, oke? Ada yang mau ditanyakan? Proses pre-processing itu kan Pak? Iya. Yang disampaikan. Pak Agus, mohon izin menyampaikan untuk Pak Arif lagi antar anaknya terapi Pak. Iya. Ya. Pak Agus Salim, Bu Cici.
Sudah Ya, tadi oke Pak ya. Idam. Ya, saya akan ini ya, silakan aja kalau misalnya nggak datang terus absen gitu ya. Tapi tetap saya akan menilai dari tugas dan hasil-hasil ujian ya. Kalau misalnya ya inilah tanggung jawab sendiri-sendirilah untuk menyelesaikan itu ya. Dan oke ya. Jadi kalau untuk saya meskipun Anda tidak datang di kelas asal tercatat absen ya saya nggak akan mempermasalahkan, tetapi saya akan strict di nilai tugas UTS dan UAS. Kalau absen ya silahkan saja. Saya akan mengikuti sistem. Oke, karena online kan juga nggak harus sebenarnya ini aja kan biar saya bisa membantu Anda. Oke, Muhammad Gudafa, oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Supriyadi, sudah tadi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Ella, kemarin gimana? Udah fokus? Ya Pak, ini saya data log report log IoT-nya sudah dapat Pak dari sumbernya dari SMK 11 Bandung yang Bapak sarankan. Nah ini Pak ada mengenai nama DP, suhu, pH, DO dan tanggal timesheet ya. Kelasnya Gimana? apa Bu? Kelasnya apa Bu? Kenapa Pak? Kelasnya apa? Yang mau dijadikan kelas yang mana? Saya kemarin referensi dari paper yang lain itu menggunakan XBOS sama Classifier regresi. Oh iya, itu metodenya kan. Tetapi Ya. kelasnya apa? Apa yang mau diprediksi? Ini Pak minta saran juga apakah prediksi mengenai suhu gitu ya? Oh ya, terserah Ibu. Enggak, itu tinggal paper rujukan utamanya apa? Apa yang diprediksi? Jadi mendeteksi spam Pak. Oh, spam kok pakai data suhu gimana? Iya, saya juga justru mau nanyain Pak ini bagaimana nih kalau yang di referensi itu deteksi spamnya kan di rumah gitu Pak, smart home gitu. Oh, mendeteksi spam di IoT. Iya. Bagaimana tuh Pak sarannya dari Bapak? Ya kalau di itu yang di paper rujukan Ya. itu dia sharing itu enggak? Sharing dataset enggak? Sharing dataset sebentar ya Pak. Datasetnya ada enggak? Ada Pak, sebentar Pak. Ya kalau ada ya sudah Anda fokus ke dataset yang dia pakai itu. Oh yang punya paper itu ya? Yang mirip lah, yang mirip atau yang sesuai paper itu. Oh iya Pak. Bapak boleh nggak nanti kalau misalkan saya chat atau di Telegram gitu Pak Ya bertanya? silakan. Boleh ya Pak ya? Ya. Harus cepat Bu. Ya mohon maaf kalau mengganggu Bapak ya waktunya. Iya. Di hari Minggu Pak. Oke. Ya harus cepat. Jadi biar nanti progresnya ada gitu. Kalau saya ngomongin ini, Ibu juga melakukan hal yang sama untuk fokus Ibu gitu ya. Iya baik Pak. Ya, kalau mau pakai data yang SMK itu ya cari yang tentang misalnya prediksi suhu atau apa gitu ya. Ya, misalnya atau Ibu ini enggak terampil enggak ngoprek misalnya IoT, Arduino, terus Raspberry gitu? Kalau Arduino iya Pak, Arduino pernah juga gitu. Kalau Raspberry belum. Arduino kalau IoT sudah. Cuma tidak di sekolah saya, di sekolah yang lain. Enggak apa-apa, yang penting Ibu bisa misalnya kalau saya kasih misalnya tugas untuk membuat machine learning di Arduino gitu bisa enggak? Insya Allah Pak, Arduino saya pernah ini Pak membuat. Itu coba dipelajari dulu. Jadi dua ya. Untuk ini Pak, untuk penyiraman bunga seperti itu kan itu menggunakan Arduino Pak. Iya, tapi ini buat ini loh ya. Masalahnya banyak ya. Jadi kan Arduino kecil ya. Betul. Ininya kecil. Raspberry juga kecil, tetapi biasanya pakai Raspberry. Jadi kalau
itu harus pakai machine learning yang tiny, harus pakai model yang kecil, yang ukurannya kilo. Betul. Sedangkan yang selama ini kita pelajari kan ordernya pasti modelnya mega ya, ada yang Betul. giga. Nah, challenge-nya itu. Jadi ada dua ya, Ibu bisa kalau mau IoT tadi coba dikaji, Ibu menggunakan, jadi misalnya begini, ada misalnya alat untuk memprediksi apa ya, pencemaran gitu ya, Ya. prediksi pencemaran. Itu dipasang di lokasi, itu tidak pakai machine learning yang dikirim ke pusat, dan alat itu sudah bisa menyimpulkan, ini berbahaya, ini tidak gitu misalnya. Jadi mesin learning-nya itu jalan di alat itu yang ada di lapangan tadi. Kalau bukan mendeteksi di ini cloud. Pak, suhu di ruangan, kalau ada smoke detector seperti itu sama nggak Pak? Bukan, itu kan Oh, baik, apa bukan namanya, ya? itu terlalu gampang Bu. Terlalu gampang ya? Iya, nggak ada mesin learning-nya kan itu. Iya. Ya. Pak, boleh tanya? Iya, silakan Bu. Boleh lah, udah selesai belum? Belum Bu, sebentar saya mau Apa-apa, tanya. boleh lah dulu. Ke Pak Agus mau lebih menjelaskan lagi tadi challenge-nya itu mendeteksi, punten Pak. Iya. Mendeteksi Misalnya pencemaran. begini, ada apa namanya? Kalau di image ya, misalnya image-nya di foto ya, Ibu jalan gitu ke sawah, ada daun padi yang warnanya seperti ini, Ibu bukan orang ahli pertanian, Ibu foto pakai HP, terus kemudian HP-nya mengeluarkan, oh ini padi ini terserang penyakit ini gitu ya. Nah itu machine learning-nya jalan di HP Ibu gitu. Jadi bukan difoto terus dikirim ke cloud, tidak seperti itu. Iya. Itu makanya masuk ke embedded machine learning ya, embedded machine learning. Kalau Ibu, itu terserah sih, kalau Ibu suka yang mana, yang tadi yang mau fokus ke itu atau mau fokus yang ada yang Ibu sudah baca paper acuan tadi di apa tadi? Spam ya? Iya, betul. Silakan. Masing-masing ada challenge-nya dan ada peluangnya. Tetapi Ibu harus ini aja, jangan mengerjakan sesuatu yang tidak ada rujukan utamanya yang kuat ya. Itu aja sih. Iya Pak, ya. Ya. Oke. Ya baik Pak. Ya udah cepat, kalau ini ya kalau perlu cepat, kalau misalnya Ibu ngerjain tiap hari ya boleh aja. Telegram kan saya bisa jawab waktu saya longgarkan. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Udah ya, boleh lah ya. Silakan. Sudah. Pak Agus kemarin izin Pak, ini saya terus Pak. Ya. Kemarin awalnya udah mantep nih mau pakai kuantifikasi teks. Cuma datasetnya itu Pak, datasetnya saya kan mengandung data rahasia ASN. Kalau listing lead-nya sih bisa saya ganti jadi ID PNS. Cuma yang mau dipasiarkan itu Pak, dokumennya di dalamnya mengandung data rahasia. Terus kemarin saran dari Pak Windu, ya jangan dipakai, takutnya bersinggungan dengan institusi. Akhirnya kemarin itu saran beliau juga diganti dengan konsumen analisis terkait respon masyarakat Pak terhadap pelaksanaan SKD CAT kan lagi ramai tuh Pak. Jadi kalau saya tarik datasetnya dari Twitter atau dari sosial media jaringan lain-lain itu jadi banyak. Mungkin itu kali Pak yang mau saya sampaikan. Kemarin sih saya udah menghubungi. Nggak masalah Bu. Gini Bu, nggak masalah ya. Jadi kalau seperti itu, Ibu punya ide seperti itu, nggak masalah, itu dengan catatan Bu. Ibu punya referensi utama yang juga membahas yang Ibu minati, dan Ibu kebayang nanti kira-kira celah kontribusinya di mana. Ya ada ya. Kalau sekarang kan masih di bagian humasnya sendiri kesulitan karena mereka masih masukin keyword gitu kan Pak. Gitu kan. Kalau misalnya dengan teknik, dengan metode yang ada itu bisa dipecahkan, itu bukan termasuk novelty Bu. Kalau cuma hanya ganti dataset. Oh iya, nanti membandingkan metode ya Pak dengan yang penelitian sebelumnya. Ya ini Ibu kutip gitu ya di
ini sudah melakukan dengan cara ini, hasilnya ini. Terus Ibu lakukan dengan cara Ibu, hasilnya improve. Nah, itu. Iya, baik Pak. Ya. Jadi apa saja boleh ya Anda, cuma itu harus misalnya tidak boleh mengklasifikasikan misalnya prestasi di karyawan A, terus besok ada lagi yang mengerjakan tesis klasifikasi prestasi di perusahaan B, C, D, itu nggak boleh ya. Maksudnya nggak boleh itu tidak menunjukkan novelty. Jadi melakukan sentimen analisis untuk Jokowi, kemudian besoknya Anda melakukan sentimen analisis untuk Prabowo misalnya, sentimen analisis untuk Mahfud MD misalnya, itu bukan novelty ya, meskipun orangnya beda-beda. Ya. Oh ya, kalau yang saya ambil itu berarti kan yang itu cari. Ya ini Ibu tunjukkan paper ini sudah melakukan ini, nah ini ada kelemahan di sini. Nah Ibu menggunakan rencana Ibu itu untuk memperbaiki kelemahan itu. Oh baik, kalau konteksnya bisa apa aja ya Pak ya? Iya, jadi gitu makanya itu yang dari awal saya tekankan ya. Jadi karena diminta untuk publikasi dan harus ada novelty, ya harus seperti itu. Ya. Kalau misalnya orang politik itu ya, orang komunikasi massa itu menjadi masalah novelty di situ karena bisa memiliki persepsi publik gitu ya. Tetapi kalau untuk orang komputer ya harus ditunjukkan itu paper yang sebelumnya itu membahas apa. Jadi misalnya ada yang menggunakan pre-train di metode yang lain, misalnya pakai transformer untuk sentimen analisis gitu, improve sekian, nah itu papernya di situ. Ya jadi saya lihat paper rujukan utama Ibu mana, ya. Nanti saya kirimkan lagi Pak. Ya, jadi nggak masalah ya meskipun tadi pakai data rahasia atau apa, yang penting dikerjakan dulu, dicoba dulu, nah nanti baru oh ini rahasia nih nggak bisa dipublish, ya sudah caranya gimana nanti kita pikirkan gitu, misalnya dengan membuat perjanjian untuk menghapus tertentu atau dengan izin dan lain sebagainya. Oke? Baik Pak. Ya. Petra Widianto? Nggak aktif ya. Bu Cici, masih ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya lagi Pak. Oke. Jadi gini Pak, ini kan saya punya data rapot itu ada 12 kelas Pak. Saya kan mau yang prediksi nilai itu dari kelas 1 sampai kelas 12, tapi di semester 1 dan 2-nya. Seperti itu. Nah, itu saya gabungin di Excel dulu atau langsung di Python-nya itu Pak? Yang paling Ibu bisa dulu. Oh gitu. Ya. Tapi nanti sambil belajar. Jadi, siap. Ya. Saya dapatnya ini yang gabungin 2 tabel aja Pak, makanya saya masih bingung. Tadi Iya. Cari buku e-book tentang Pandas ya. Ibu pakai Pandas. Ini lagi nyari pakai Pandas tapi udah dapat yang 2 aja. Iya. Saya pakai Excel aja dulu nggak apa-apa ya Pak ya? Ya nggak apa-apa, tapi di paralel lah dua-duanya. Ya biar Ibu ngerti juga nanti akhirnya kan bisa gitu. Jadi rencananya gini Pak, jadi yang rapot ini jadi satu dulu, baru digabung sama yang biodatanya. Itu boleh ya Pak, yang di merge ya, yang itu yang di Pandasnya. Oke, makasih Pak. Bu Siska, masih ada yang mau ditanyakan? Ini Pak, kalau misalnya saya sebelumnya pernah nyobain NLP yang dari Bapak kan pakai keras sama TensorFlow. Itu sempat pernah jalan Pak. Terus beberapa minggu ini kan saya cobain lagi import keras sama TensorFlow, tapi error no modul TensorFlow gitu Pak, no modul. Diinstal lagi aja. Oh, install lagi. Coba tunjukkan. Udah Pak, saya udah. Ya. Coba tunjukkan ininya di mana. Bentar, Pak. Jadi Ibu mengerjakan tugas yang lain gitu ya, terus kemudian Ibu mungkin, jadi coba ditunjukkan ininya di mana biar itu tidak terjadi lagi ke depan. Apa itu? Anacondanya? Anaconda. Saya bukanya pakai Anaconda From Pak, terus saya activate environment-nya gitu. Oh, enggak itu. Enggak pakai Anaconda Explorer.
Enggak, langsung dari sama aja Pak, saya juga cobain dari Anaconda, terus Dari Explorer environment-nya bisa nggak? Explorer yang mana Pak ya? Anaconda Explorer. Anaconda Ibu pakai OS apa? Windows. Windows. Anaconda. Coba ketik di yang statement itu Anaconda gitu, cari Anaconda. Nanti kan Ya, merujuknya ke Anaconda Navigator ya. Diklik. Udah, terus ada environment-nya kan Pak? Iya, ya. Di-create Udah, aja environment. Udah. Coba lihat. Coba Udah. lihat seperti apa. Entire screen. Ini kan Pak. Ya. Oke, diklik Ini panahnya tadi yang dulu. kan di sini. Oh ya. Ya. Saya close dulu Nah, kali ya, itu Pak, ya? melihat itu terlihat bahwa ibu mainnya, ibu ininya bekerjanya di sini, di environment ini. Iya. Ya. Enggak, di sini sih Pak. Tadinya di sini, di Ah. ResMed ini. Ah. Cuman karena nggak bisa keras sama TensorFlow-nya, saya cobain bikin baru gitu. Saya install lagi di sini di TensorFlow environment Ya ini. coba. Ya coba. Sekarang yang mau ibu jalankan itu kerasnya di mana? Di ini, di Di situ? ResMed. Ya tadinya di sini bisa, tapi nggak bisa lagi gitu. Bentar Pak, saya close Google Colab-nya dulu kayak. Mut. Mengganggu itu? Ngeheng Pak. Oh enggak. Nah ini Coba di sini Bu. Ini di environment nih Bu. iya. Coba dari tadi yang dari prompt tadi. Di sini. Coba ke ini, coba buka Python-nya dari sini. Buka Jupiter-nya. Bukan, Python. Oh Python. Nah, coba keluar dulu dari di itu dulu, Ctrl C dulu. Python. Ya. Ketik Python. Oh. Enter. Ya. Coba import keras di sini. Ada nggak? Ada. Ini Pak errornya tuh. Error. Ya udah diinstal Iya. lagi di sini. Oh di uninstall terus install ulang. Enggak, langsung diinstal nggak bisa. Oh langsung install Conda install ini Pak. Oh bukan, jangan di sini, di tadi. Oh di C lagi. Nah, exit dulu. Keluarnya. Exit dalam kurung buka, kurung tutup. Pakai fungsi ini aja atau pakai pip gitu Pak? Ada kadang ada yang pip Itu gini apa itu? Pak. Layer normalization from Iya. normalization. Nggak diinstal aja semua. Atau kalau mau ya tadi aja bikin environment baru. Sama Pak, saya udah coba bikin environment baru, terus install lagi keras, install lagi TensorFlow-nya, tetap gitu. Itu apa sih? Ininya apa? Ininya apa? Pesannya? Ini, Nggak kelihatan. ini Pak, cannot import name layer normalization from TensorFlow. Coba programnya seperti apa? Enggak, Kak, saya, Oh berarti bukan ya? Tadi Anda nggak sedang itu ya? enggak. Nah, saya juga pas import keras kayak gini nongol di Jupyter Notebook-nya Pak, errornya. Terus yang saya coba lagi di environment baru, nah baru keluarnya tuh no module name keras gitu. Padahal udah saya install Pak. Oh ya coba di yang baru tadi diinstalnya dari apa? Anaconda Navigator coba. Ini Pak. Iya.
klik di atas itu, bukan yang di atas itu all. Sebentar Pak, saya closing dulu Pak. Kebanyakan. Ya, ini all Pak. Ya, coba. Keras ya. Udah saya install Pak. Sudah di-install. Iya. Jupyter. Kan pas saya panggil di itu nggak bisa Pak. Coba install Jupyter. Jupyter. Bukan, dari situ di itu Jupyter. Bukan dari situ. Oh, Bukan dari situ. di mana Pak? Yang itu, yang di TensorFlow itu ada ganti Jupyter. Oh, ini belum diinstal ya Pak? Iya, makanya itu. Coba yang di iya. atas loh, yang sebelah atas itu. Bukan di situ. Oh, di situ juga bisa sih. Cuma kalau lebih cepat di sini, itu Jupyter. Oh iya. Susah nyarinya. Sini aja Pak ya. Nih. Oh ya udah Pak, saya cobain install Jupyter Notebook-nya. Nanti kalau masih nggak bisa, Iya. saya tanya Bapak. Oke. Makasih Pak. Oke. Oh iya, kemarin juga error kan aku belum install Jupyter-nya. Astagfirullah. Oke, siapa yang belum ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, semuanya lancar. Oke, saya liatin sedikit ya. Jadi saya minta, tadi sarannya sudah semua ya. Nanti saya lihat lagi ya. Jadi ini apa? Tugas Pak Ilman itu 10 coding. Enggak kan? 7 Pak. 7 7. tadi Pak. 7. Iya, coding. coding Pak. Oh, suruh Iya. nyoba. Iya Pak. Oh, nyoba aja kan? Suruh ganti dataset. Enggak Pak, suruh buat Pak. Oh, suruh buat. 7 kan dibagi-bagi bisa kan? Ada kan banyak. 7 ada anaknya Pak. Oh, iya. Masing-masing. Oh, tugas pribadi Pak. Bukan, metodenya kan bisa kan? Tinggal ganti datasetnya. Ya kerjasama. Bukan kerjasama, maksudnya bukan yang satu kerja yang saya nyamain. Guru semua kan masa gitu, malu ya sama muridnya. Nah, ini ya, Idham oke. Tadi udah konsultasi ya. Tadi masalahnya Ada Pak. Tadi, ya. Ahmad Fatorovki, oke. Bed ya. Udah paham bed? Ada Ahmad nggak? Hadir Pak. Oke, sudah dicoba eksperimen dengan bed? Untuk boardnya saya masih belajar siapa. Oh, kemarin sudah coba. Itu masih memahami. Di bird itu kan dia maksudnya pre-train model Pak, atau transfer learning gitu ya Pak. Tapi nah, itu, sebelumnya sudah pernah pakai deep learning? Belum pernah. Ya mungkin bisa mulai dari deep learning dulu bertahap gitu ya. Jadi step-stepnya ya. Nanti akhirnya bisa bed gitu. Ya, jadi cari aja yang spek yang deep learning untuk apa? Jadi paper rujukannya pakai bed gitu. Iya, paper rujukannya juga menggunakan bird. Oke. Ini Pak. Ya. Kalau uji coba dengan deep learning itu apakah LSTM itu Pak maksudnya kalau untuk teks? Teks tergantung ininya apa, tugasnya apa? Klasifikasi Pak. Klasifikasi.
Iya. Klasifikasi pakai itu juga bisa mungkin. LSTM, ya LSTM bisa. LSTM itu kan karena melihat urutan dari kalimat ya, urutan dari kata ya. Enggak, ini aja dulu Anda sudah berhasil ngeram gitu contoh program orang, terus nanti baru Anda pasti paham itu metode apa aja yang ada di situ. Ada LSTM, ada RNN yang lain, tapi biasanya sih kelas RNN ya. Recurrent Neural Network. Deep Learning yang kelas itu. Arif Budiarto. Izin tadi Pak. Oh izin, oke. Iya, Karno juga izin ya? terapi anaknya. Iya Pak Karno juga izin sama Pak Agus. Anaknya sakit juga. Aldi Zakaria. Oh ini tentang image ya? Iya betul Pak. Bisa eksperimen. Halo? Sudah ya eksperimennya ya? Sudah Pak. Anda boleh gabung ke ini ya kalau mau ya. Gabung ke kelas image processing ya. Kelas di situ saya mengajarkannya di situ tentang klasifikasi image. Jadi kalau buat Anda kalau ada pertanyaan aja langsung Anda sampaikan. Oke sih. Itu kemarin udah jalan sih cuma validasinya kurang bagus. Ya yang penting kan coba-coba lagi. Yang penting kan menemukan novelty-nya. Jadi iya baik Pak. Novelty-nya di mana? Ya bisa ya nanti Anda saya cek nanti progresnya. Iya baik Pak. Supriyadi, kelulusan dan prestasi Siva mirip sama Bu ini tadi ya? Bu Ella ya? Bukan. Bu Cici ya ya. Ya udah bisa kerja sama. Tinggal nanti paper rujukan utamanya. Muhammad Nur, udah sampai mana? Iya Pak. Kedengaran berisik nggak ya Anda ya? Sorry ya, saya di pinggir jalan ya. Iya Pak. Masih run itu aja sih Pak, masih nyoba-nyoba Pak. Ada ya di UTS Anda laporkan ya, saya lihat ya. Iya Pak. Harus cepat ya. Anda punya datanya kok, nggak cepat-cepat. Iya Pak, baik Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Agus Salim tadi izin ya. Oh sakit ya, demam berdarah. Iya Pak, anaknya Pak masih dirawat Pak. Oh bayi masih dirawat Pak. Baru ya, doain ya semuanya bulan. ya. Iya Pak. Ya Pak. Mudah-mudahan sembuh. Pak Agus Salimnya diberi kesabaran. Amin ya. Oke, Cici tadi udah ya. Ada lagi pertanyaan? Oke ya udah ya. Berarti tinggal teknisnya ya. Kalau referensi utama sudah juga ya Bu kemarin? Sudah Pak, yang dari Bapak Cici pakai. Yang Bapak kasih di Telegram. Nanti diingatkan aja Bu. Ya. Lupa. Oke, Eko Ramanuddin. Eko Ramanuddin ada? Tidak ada. Trisiwi tadi ya. Masih ada yang mau ditanyakan Bu? Masih ada nggak Bu Trisiwi? Nggak ada ya. Tetra Widianto? Ya Pak. Izin Pak. Cryptocurrency ya? Iya Pak, rencananya itu Pak. Oh. Itu ada fatwa haram ya? Iya Pak, kalau malah bahas fatwanya Pak. Siap. Iya. Ini yang mau saya tanyakan sih, kalau eksperimen saya udah coba Pak dari beberapa GitHub gitu ya. Yang ingin saya tanyakan tuh gini Pak, saya maksudnya belum begitu paham. Jadi kalau misalkan LSTM itu sebenarnya ada langkah-langkah standar nggak sih Pak? Karena saya lihat beberapa kok ada yang nggak jalan, ada yang jalan gitu. Nggak ada. LSTM itu cuma setiap algoritma deep learning itu algoritmanya standar ya. Jadi dia mendefinisikan apa dulu, cuma layernya yang beda-beda ya. Kalau CNN bagaimana, kalau dense bagaimana, kalau LSTM bagaimana, itu ganti di situ aja. Ya coba aja diubah. Sama ya Pak ya. Diubah aja coding saya yang di itu
Anda masukkan data cryptocurrency Anda di coding. Saya pernah memberikan contoh coding deep learning untuk ini kan, untuk regresi kan? Regresi yang semester lalu ya Pak ya? Lupa saya. Bu Cici ada nggak? Ada, Saya pernah Pak. ngasih nggak? Ada Nggak, saya semester pernah ini. ngasih nggak? Pernah. Semester ini? Oh ya, tanya ke Bu Cici ya. Oh iya Pak. Baik. Kalau Anda nggak nyimpan. Anda jadi Anda masukkan dulu data cryptocurrency Anda di yang tadi yang deep learning di apa model yang saya contohkan. Gampang kan itu. Terus nanti baru Anda bisa memasukkan LSTM-nya itu di layernya. Oh iya, baik Pak. Ya. Iya Pak. Cuma nggak ini nih, nggak ada cadangan yang lain, harus cryptocurrency. Ya kemungkinan sih kalau emas misalnya. Kalau saham masih serupa ya Pak ya? Saham itu lebih, nggak tahu terserah. Cuma udah yang paling jarang sih cryptocurrency, nggak apa-apa sih kalau mau di situ. Cuma nggak bisa ya, misalnya harga komoditas. Oh, harga komoditas. Misalnya berarti datanya apa? dari mana Pak? Dari Ya, BPS makanya, ya Pak? ada nggak data itu? BPS mungkin Pak ya, kalau komoditas Pak? Bukan, maksudnya komoditas mineral gitu, misalnya batu bara atau apa, nggak bisa ya? Nggak, terserah Anda lah. Yang penting Anda tahu tekniknya lah, sambil lihat-lihat bisa gitu. saja Pak. Oil kan ya, oil tuh masuk ke itu juga sih, pasar juga sih Pak. Ada juga datanya Pak. Oh, maksudnya mau ini Pak ya, objeknya diganti ya Pak ya? Misalnya. Oh iya Pak. Kan kripto kan sudah ini kan apa, kontroversial kan, bukan maksudnya begini, terlepas dari fatwa ya. Itu kan sebenarnya kan alat pembayaran, tetapi malah menjadi alat spekulasi ya. Iya. Teknologi juga sih Pak. Jadi alat spekulasi ya. Jadi bukan. Kalau saya lihat sih lebih ke ini Pak, lebih ke teknologi Pak, kan perkembangannya ke NFT, ke metaverse dan sebagainya sih Pak. Cuman memang masyarakat beberapa ada yang menggunakannya untuk investasi dan sebagainya. Ya, jadi apa namanya? Ya begitulah. Tapi saya nggak begitu paham itu sih. Cuma saya dulu pernah bimbing mahasiswa yang prediksi cryptocurrency sih. Ada berapa ya? 4 tahun yang lalu kali ya. So, mungkin sekarang datanya kan baru dan Anda juga bisa menggunakan teknik ini kan seperti yang Anda tulis LSTM atau yang lain. Ya nggak apa-apa kalau Anda memang bisa bisa mempropos kebaruan ya. Cryptocurrency-nya apa ini? Kalau Bitcoin. di paper Litecoin sama Monero Pak. Nah itu sampelnya harus tetap sama ya Pak ya? Ya Anda coba aja semua, nggak susah kan? Anda bisa satu kan, yang lain juga tinggal ganti kan? Iya, sebenarnya sama Pak. Cuman kalau di paper sebelumnya itu kan itu dua itu. Ya udah itu dulu, terus Anda ganti, tambahin gitu. Iya Pak. Ya, sambil nanti LSTM-nya ini misalnya diganti. Jadi apa? BLSTM misalnya. Oh iya. Nah, kalau misalkan mengganti metode, misalkan metode di papernya itu kan LSTM hybrid dengan GRU Pak. Kemudian saya ganti itu seperti itu novelty bukan Pak? Nah, ya kalau improve jadi novelty. Oh iya. Meningkat gitu. Oh iya baik. Berarti bisa ya Pak ya? Ganti bisa. metode yang ya memang seperti ya? itu. Ya memang seperti itu harusnya. Buat semua. Oh iya. Saya kira metodenya sama, hanya apa namanya? Parameternya, tuningnya gitu Pak. Saya kira seperti itu Pak. Bisa seperti itu, tetapi metodenya diganti juga boleh. Misalnya Anda buat yang performanya sama tetapi lebih tidak kompleks, itu juga novelty. Oh bisa Pak. Baik Pak. Berarti saya tuh ubah tujuannya Pak. Berarti Pak. Ya yang penting yang Anda dokumentasikan aja pikiran Anda itu apa. Saya anggap novel itu gini. Sekarang tambahkan. Anda lakukan aja semua, terus nanti mana yang memang mantep buat Anda, yaitu yang Anda angkat. Baik. Nggak susah kan bikin eksperimen ini, banyak contohnya. Iya, semoga Pak. Amin. Oke. Anda guru juga? Ya Pak. Anda ini juga praktisi juga di cryptocurrency? Ya coba-coba juga sih Pak. Oke. Ya. Siap. Niki ya? Niki Awaludin, ada nggak?
Nggak ada. Siska, masih ada yang mau ditanyakan? Halo? Nggak ada ya? Oke, Ageng Muktianto. Halo? Suara saya masih terdengar nggak? Terdengar Pak. Oh, oke. Jelas Pak. Oke, memang nggak nyautat ya Ageng ya? Atau nggak ada? Faisal Dwi Septianto. Faisal. Oke, enggak. Bu Ella, masih ada yang mau ditanyakan? Jadi Mungkin cukup, Pak. Ya, jadi tidak ini ya Bu tadi antara data sama yang diinginkan belum klop ya. Jadi nanti lebih intensif aja Bu mengerjakan dan konsultasinya Bu. Betul Pak ya, saya juga kemarin sampai pas mengerjakan UTS, aduh bagaimana ini ya kata saya tuh ya Allah. Minta pencerahannya nanti Pak ketika saya waktu, tergantung Ibu semangatnya di mana. Kalau memang inginnya ke embedded ya, yang embedded gitu ya, ya nanti saya arahkan ke situ. Ya udah dipikirkan. Misalnya coba Ibu baca tentang TinyML misalnya. TinyML. Kalau memang inginnya Ibu mengerjakan itu gitu ya, dan ya, jadi bisa semangat. Iya Pak. Ntar ya saya carikan ininya ya. Stop. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi banyak ya, misalnya Anda pakai HP, misalnya ya, pakai HP, nah di HP itu kan banyak sensornya kan. Ibu kumpulkan sensor di situ, terus misalnya untuk mendeteksi orang itu sedang jalan atau berlari, nah itu menarik kan. Itu tentang embedded juga. Ya, sebentar ya. Ini TinyML ini belum banyak orang yang membicarakan ya, meskipun di luar sudah ramai ya. Jadi kalau Anda tertarik data real, misalnya dari HP, boleh nanti di sini. TinyML. Oh, TinyML. Coba Ibu buka ini, Edge Impulse. Buat yang lain juga ya, boleh kalau hobis gitu ya, pengen nyoba-nyoba di sini sambil mengerjakan idenya sekarang. Buka apa Pak? Di sini. Jadi Ibu misalnya punya sensor gitu ya, sensor. Jadi kan sebenarnya kalau sensor itu kan ada foto, kemudian gerakan, suara gitu ya. Sensor itu kan. Nah, di HP kita itu kan ada accelerometer ya. Tahu nggak? Iya Ibu Pak. tahu nggak? Accelerometer ya. Itu apa? Untuk salah satunya ya mengukur atau mendeteksi. Nah, misalnya accelerometernya dipasang di kaki atau di pinggang gitu ya. Terus kemudian kan setiap saat datanya ada ya. Ibu ngambil data. Misalnya Ibu senangnya begitu ya, yang real di data ya. Orangnya jalan sama orangnya lari, itu bisa. Misalnya dalam waktu 2 detik itu bisa diprediksi gitu. Misalnya orangnya jalan atau lari. Itu ya. Dia itu buat apa? Misalnya untuk mendeteksi orang yang sudah stroke itu tingkat kesembuhannya berapa gitu kan. Mungkin jalannya sudah masih goyang-goyang berarti sekian persen gitu. Nantinya bisa begitu. Ya. Itu gambaran aja ya. Jadi kalau terserah Ibu lebih tertariknya kemana. Jadi nanti bisa dicarikan jalan. Oke? Ya, baik Pak. Kalau Ibu mengerjakan ini mungkin Ibu termasuk yang pertama ya di Nusa Mandiri, dan mungkin nggak tahu di Indonesia sudah ada belum ya? Di
Di luar negeri sudah banyak ya. Oke. Itu kalau suka tentang IoT dan teman-temannya. Cukup, Bu? Ya, Pak. Oke. Haris Hermawan, ada nggak? Ini kelas imbalance juga ya. Oke, prediksi cacat software, orangnya nggak ada ya. Tapi dataset yang mau dipakai dataset lama sekali ya, NASA ya. Oke, jadi mungkin itu perlu catatan ya. Nanti kalau Pak Harisnya ada. Habis ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, cukup sekian ya. Silahkan mengerjakan tugasnya. Saya tunggu. Tadi kapan batasnya? Senin ya? Malam Selasa, Pak. Pak, bisa Ya, hari Selasa nggak, Pak? Selasa. Siap. Iya, Berapa? Selasa malam, Pak. Jadi malam Rabu, Pak, jam 23.59 hari Selasa. Jadi belum masuk Rabu. Terserah teman Anda. Boleh aja. Boleh ya, Pak? Ah, tapi itu ya, apa harus rinci ya? Iya, karena agak banyak ini, Pak, saya. Begitu. Iya, iya. Semangat, Bu. Iya. Oke. Demi apa namanya? Semester depan yang lebih ringan ya. Harus semangat ya. Amin ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Amin, Pak. Udah mumet, Pak. Iya, kan mencari mumet memang biar apa? Biar tambah pinter. Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, gitu saja. Selamat bermalam minggu semuanya. Oke, saya tunggu tugasnya tadi Selasa malam ya. Oke, tolong ingatkan saya linknya kalau saya belum buat ya. Oke, ya gitu saja. Selamat sore, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum Sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Selalu, Pak.